Selamat datang di channel Menjelang Malam dalam episode Pesugihan di Balik Warung Kopi. Langit sore desa Waringin Jati mulai berwarna jingga kemerahan ketika Rangga tiba dengan motor tuanya. Debu jalanan menyapu wajahnya, menandakan betapa terpencilnya desa itu. Ia memarkir motornya di depan sebuah rumah kayu kecil yang sudah dipesannya lewat kenalan dosennya, seorang guru SD lokal yang kini sudah pensiun. "Mas Rangga kan?" sambut Pak Darto, si pemilik rumah, dengan suara berat dan mata yang ramah tapi tampak menyimpan banyak cerita. "Ayo masuk dulu, istirahat. Perjalanan jauh, pasti capek." Rangga tersenyum, mengangguk, dan menyeret ransel besarnya masuk. Di dalam rumah, aroma kayu tua bercampur bau dupa menyambutnya. Di dinding tergantung foto-foto hitam putih keluarga, dan di sudut ruangan ada meja kecil dengan bunga melati dalam mangkuk tanah liat. "Jadi Mas Rangga mau penelitian tentang warung kopi ya?" tanya Pak Darto sambil menyeduh teh panas. "Iya Pak, katanya warung Bu Darmi itu unik. Banyak yang bilang kopinya nggak biasa. Saya tertarik melihat pengaruh budaya lokal dalam persepsi rasa." Pak Darto terdiam sejenak, wajahnya seperti menimbang sesuatu. "Warungnya memang rame, tapi... ya, gitu deh. Mas jangan heran kalau ada yang nggak mau cerita banyak. Apalagi soal Bu Darmi." "Memangnya kenapa Pak?" tanya Rangga, penasaran. Pak Darto hanya tertawa kecil, hambar. "Nanti Mas lihat sendiri. Yang penting, jangan pernah ke sana malam Jumat Kliwon. Itu aja pesanku." Rangga mencatat cepat dalam buku laporannya. Satu lagi keanehan yang justru membuatnya semakin tertarik. Warung kopi yang dianggap mistis. Itu bisa jadi bahan skripsi yang tak hanya menarik, tapi juga orisinal. Keesokan paginya, setelah sarapan dengan nasi jagung dan tempe goreng, Rangga berjalan menyusuri jalan utama desa. Di ujung persimpangan yang menuju ke arah hutan kecil, ia melihat sebuah bangunan sederhana dari kayu jati, dengan atap seng dan papan nama yang sudah lapuk bertuliskan Warung Kopi Darmi, sejak 1998. Tapi warung itu jauh dari kesan tua atau kumuh. Justru sebaliknya, terlihat bersih, rapi, dan hidup. Bau kopi tercium bahkan dari beberapa meter sebelum pintu. Rangga membuka pintu warung perlahan. Di dalam, suasananya tenang. Ada 3 pelanggan duduk diam, semua menatap kosong ke arah cangkir kopi mereka. Bu Darmi berdiri di balik meja, mengaduk air panas dengan gerakan lambat dan anggun. Perempuan itu tampak berusia sekitar 50-an, berkulit pucat dengan rambut digelung rapi. Tapi yang paling mencolok adalah tatapannya, tenang, dalam, dan penuh rahasia. "Selamat datang Mas," ucap Bu Darmi tanpa menatap Rangga secara langsung. "Mau kopi hitam, atau kopi pahit manis?" "Kopi hitam, Bu. Yang khas warung ini," jawab Rangga sambil duduk di kursi dekat jendela. Bu Darmi tersenyum tipis dan mulai meracik. Tangannya bergerak pelan, tapi setiap gerakan terasa seperti bagian dari ritual. Ia menuang bubuk hitam dari toples kuning gading yang bertuliskan huruf Jawa kuno. Lalu air panas, diaduk 3 kali ke kanan, 1 kali ke kiri. Saat cangkir itu disodorkan ke hadapan Rangga, aroma kopinya langsung menyeruak kuat, tapi ada aroma lain yang tak bisa ia jelaskan. Seperti wangi tanah basah dan darah. Rangga meneguk perlahan. Rasanya luar biasa, pekat, pahit, tapi ada sedikit rasa manis samar di ujung lidah. Sesuatu yang membuatnya ingin meneguk lagi dan lagi. Namun di antara tegukan, ia menyadari sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding, cermin kecil di dinding warung, yang memantulkan bayangan semua orang di ruangan itu, kecuali Bu Darmi. Rangga duduk terdiam dengan cangkir masih di tangan. Rasa kopi itu mengguncang lidahnya, bukan hanya karena kenikmatannya, tapi karena sensasi aneh yang mengikutinya. Ada semacam rasa hangat menjalar, perlahan dari kerongkongan ke dadanya, lalu ke kepala, seperti aliran listrik halus yang membuat pikirannya ringan dan anehnya, kosong. Ia menggelengkan kepala, berusaha mengusir rasa itu. Mungkin karena perjalanan panjang kemarin, pikirnya. Tapi matanya kembali menatap cermin di dinding, dan memang,
bayangan Bu Darmi tidak terlihat. Perempuan itu tetap berdiri di balik meja, senyum kecil tersungging di bibirnya seolah tahu apa yang sedang dipikirkan Rangga. "Kopinya enak ya?" tanya Bu Darmi sambil mengelap meja pelan. "Enak banget Bu, rasa pahitnya khas, ada sedikit rasa tanah, atau rempah ya." Rangga mencoba menyelidik. Bu Darmi tertawa pelan. "Rahasia warung kami Mas, tapi semua bahan dari sini kok. Dari desa ini juga." Hutan di belakang warung banyak menyimpan berkah. Hutan belakang warung. Rangga pura-pura bertanya polos, padahal rasa penasarannya langsung menyala. "Ah, jangan ke sana malam-malam ya Mas. Banyak orang kota penasaran, tapi akhirnya malah bingung jalan pulang," ujar Bu Darmi sambil menatap Rangga lebih dalam. Tatapannya seperti menembus pikirannya. Rangga tersenyum canggung, lalu berpura-pura mencatat sesuatu di buku kecilnya. 3 pelanggan lainnya di warung itu tak banyak bicara. 2 orang laki-laki tua dan 1 perempuan muda hanya menatap kosong ke arah cangkir masing-masing. Sesekali mereka menyeruput kopi tanpa suara. Wajah mereka pucat, seperti tak tidur selama berhari-hari. "Orang-orang sini memang suka diam ya Bu?" tanya Rangga, mencoba mencairkan suasana. "Orang yang tahu rasa kopi ini biasanya tak butuh banyak bicara," jawab Bu Darmi datar. "Cukup rasakan, diam, dan biarkan ia berbicara sendiri." Seketika itu juga, jantung Rangga berdetak lebih cepat. Kata-kata Bu Darmi terasa lebih dari sekadar kiasan. Ia mulai merasa seperti sedang dihipnotis perlahan. Ia meneguk sekali lagi. Kali ini rasanya berbeda, lebih pahit, tapi membuat dadanya lebih hangat. Di sela-sela rasa kopi itu, muncul gambaran samar dalam benaknya, sebuah pohon besar berlumur darah, seekor kambing hitam mengembik lemah, dan seseorang berdiri di bawah pohon dengan wajah tertutup rambut panjang. Rangga terkejut dan memalingkan wajah. Pandangannya berputar sejenak. Ia buru-buru menaruh cangkir dan berdiri. "Maaf Bu, saya harus pulang dulu. Mau istirahat?" katanya gugup. Bu Darmi tak menunjukkan keterkejutan. Ia hanya mengangguk pelan. "Tentu Mas, tapi nanti malam jangan keluar rumah ya." Rangga tak menjawab. Ia hanya mengangguk sambil melangkah cepat keluar dari warung. Saat ia sudah cukup jauh dan berani menoleh ke belakang, warung itu tampak seperti biasa. Tapi dari sela-sela jendela kayunya, ia bisa bersumpah melihat sosok lain berdiri di dalam, tinggi, hitam, dan seperti tak memiliki wajah. Sesampainya di rumah Pak Darto, Rangga langsung masuk kamar dan mengunci pintu. Ia duduk di ranjang, napasnya belum stabil. Ia membuka catatan kecilnya dan menuliskan, "Kopi Bu Darmi mengandung sesuatu. Bukan zat biasa, mungkin unsur mistis. Konsumen seperti masuk trans. Perlu analisa lebih lanjut. Rasa nikmat tapi mengganggu kesadaran." Tiba-tiba dari luar jendela, terdengar suara lirih. "Kembalilah, kopimu belum habis." Rangga membeku. Ia menoleh perlahan ke arah jendela. Kosong, tapi di kaca jendela, samar-samar terlihat uap seperti dari secangkir kopi, dan di tengah uap itu, muncul sepasang mata merah menyala. Malam turun perlahan di desa Waringin Jati, membawa hawa dingin yang tak biasa. Angin berembus dari arah hutan, membawa aroma bunga Kamboja dan tanah basah. Bulan nyaris bulat sempurna menggantung di langit yang bersih dari awan. Malam itu adalah Jumat Kliwon, malam yang dipercaya orang Jawa sebagai waktu ketika batas antara alam manusia dan gaib menipis. Rangga tak bisa tidur. Suara lirih dari jendela sore tadi masih terngiang di telinganya, seperti mantra yang terus diputar dalam pikirannya. Ia sudah mencoba menenangkan diri dengan menulis catatan lapangan, membaca ulang jurnal antropologi, bahkan mengirim pesan suara kepada temannya di kampus, tapi semuanya tak membantu. Ia merasa seperti diawasi, bahkan di balik tembok kayu kamarnya sendiri. Pukul 11 malam, ia mendengar suara langkah kaki. Pelan, teratur, mendekat ke rumah. Dek, ia mematikan lampu kamarnya, hanya menyisakan celah dari jendela yang masih terbuka sedikit. Dengan hati-hati, ia mengintip keluar. Tak ada siapapun, tapi langkah itu masih terdengar, bukan dari depan rumah,
melainkan dari arah persimpangan. Dari arah warung Bu Darmi, Rangga menelan ludah. Pikirannya terbelah antara rasa takut dan rasa penasaran yang tak tertahankan. Ia tahu, sebagai peneliti, momen-momen seperti inilah yang harus ia kejar. Tapi sebagai manusia biasa, ia juga merasa naluri bertahan hidupnya menjerit agar tetap diam di kamar. Akhirnya, setelah meyakinkan diri bahwa ia hanya akan mengamati dari jauh, Rangga mengambil jaket, senter kecil, dan kamera saku. Ia menyelinap keluar rumah Pak Darto melalui pintu belakang, berusaha tidak menimbulkan suara. Jalan desa lengang, semua rumah tertutup rapat, hanya suara kodok dan gesekan daun yang terdengar. Langkah Rangga berhenti di ujung jalan, di depan warung Bu Darmi yang tampak berbeda malam ini. Warung itu terang benderang, tapi bukan cahaya lampu biasa, melainkan cahaya kuning temaram dari puluhan lilin yang diletakkan melingkar di halaman tanah di belakang warung. Dari celah pintu belakang yang terbuka, Rangga melihat beberapa sosok duduk melingkar. Wajah mereka tertutup kain putih. Di tengah-tengah mereka, Bu Darmi berdiri mengenakan kebaya hitam dan kain batik motif parang rusak. Di depan Bu Darmi, ada nampan besar berisi berbagai sesajen, bunga 7 rupa, kemenyan yang dibakar, seekor ayam hitam hidup yang diikat, dan, yang paling membuat bulu kuduk Rangga meremang, sebuah cangkir kopi yang mengepulkan asap berwarna merah tua. Ritual dimulai. Bu Darmi mengangkat tangan ke langit, melafalkan sesuatu dalam bahasa Jawa kuno yang tidak Rangga mengerti. Suaranya rendah, serak, dan bergema seolah berasal dari tenggorokan makhluk lain. Tiba-tiba, angin berembus lebih kencang. Lilin-lilin tetap menyala, tidak padam sedikit pun. Udara di sekitar mulai dingin menusuk. Dari balik semak, Rangga berusaha menahan napas dan merekam diam-diam dengan kameranya. Ayam hitam disembelih. Darahnya ditampung dalam mangkuk tanah liat, lalu dicampurkan ke dalam kopi di cangkir ritual. Dumadining jagat kawula nyuwun berkahlan rejeki, tumbas jiwa, tumbas sepi, tumbas rasa, suara Bu Darmi terdengar semakin berat. Salah satu peserta ritual maju. Ia membuka kain penutup wajah, ternyata seorang lelaki muda yang tampak ketakutan. Bu Darmi menatapnya tajam, lalu memaksanya meminum kopi merah darah itu. Saat lelaki itu meneguk, tubuhnya langsung kejang. Ia berteriak, atau lebih tepatnya, meraung, seperti bukan suara manusia. Darah keluar dari hidungnya, tapi tak lama kemudian, ia bangkit. Tatapannya kosong, lalu ia tertawa. Tertawa keras. Gila, Rangga tak bisa menahan suara napasnya yang memburu. Sayangnya, suara ranting patah di bawah kakinya membuat semua kepala menoleh serempak ke arah semak tempatnya bersembunyi. Termasuk Bu Darmi, matanya menyala merah seperti bara api. "Siapa di sana?" teriaknya, suara seperti dua lapis, seperti ada yang berbicara bersamaan dari mulut dan dari dalam dirinya. Rangga langsung lari. Ia berlari tanpa pikir panjang, menyusuri jalan desa yang kini terasa lebih gelap dan lebih jauh dari sebelumnya. Di belakangnya, suara langkah kaki mengejarnya. Cepat, tak terdengar manusiawi. Sampai akhirnya ia tiba di depan rumah Pak Darto dan memaksa pintu. Dibuka dengan teriakan panik. Pak Darto muncul dalam keadaan mengantuk dan kaget. "Mas Rangga, sampeyan dari mana? Astaga, kenapa lehermu berdarah?" Rangga tak bisa menjawab. Ia menatap tangannya yang basah, ternyata dari darah yang menetes perlahan dari belakang telinganya. Tapi ia tak merasa luka. Tak ada rasa sakit, hanya rasa haus yang luar biasa. Dan aroma kopi yang seolah mengikutinya, sampai ke kamar. Pagi di desa Waringin Jati tak membawa ketenangan seperti biasanya. Langit tampak kelabu, matahari enggan muncul dari balik awan, dan angin dingin masih terasa menusuk tulang. Di dalam rumah Pak Darto, Rangga duduk di kursi bambu dengan tangan gemetar. Wajahnya pucat, dan matanya merah seperti tak tidur semalaman. "Mas Rangga, sampeyan harus cerita. Tadi malam sampeyan dari mana? Lehermu itu, ada bekas cakaran," kata Pak Darto cemas, sambil menempelkan daun sirih di luka di leher Rangga. Rangga menarik napas panjang,
lalu menceritakan semua yang ia lihat, ritual di belakang warung, darah ayam, kopi merah, lelaki yang kejang-kejang, dan mata Bu Darmi yang menyala seperti bara api. Pak Darto menatapnya lama. Ia tidak terlihat terkejut, lebih seperti seseorang yang akhirnya mendengar ulang kisah lama yang ingin ia lupakan. Aku sudah duga, Mas Rangga nggak akan tahan untuk tidak penasaran. Tapi sekarang sampeyan sudah keburu masuk terlalu dalam, ujarnya lirih. Warung itu bukan cuma warung kopi. Itu tempat tumbal, tempat perjanjian. Tumbal, maksud Bapak, Bu Darmi melakukan pesugihan, tanya Rangga tak percaya. Pak Darto berdiri, berjalan ke lemari tua, lalu mengeluarkan sebuah kotak kayu berukir. Ia membukanya pelan, memperlihatkan isinya, beberapa foto hitam putih usang, potongan koran lama, dan sebuah buku kecil bersampul kain batik yang sudah menguning. Ini semua catatan dari almarhum Mbah Mukri, dukun desa zaman dulu. Beliau yang pertama kali mencurigai warung itu, sejak awal mula Bu Darmi buka, 20 tahun lalu. Rangga membaca sekilas potongan koran. Lelaki ditemukan tewas tanpa luka, senyum tertempel di wajah. Warga hilang usai minum kopi malam hari. Semua kejadiannya terjadi di sekitar warung Bu Darmi. Dan yang lebih menyeramkan, terjadi setiap malam Jumat Kliwon. Bu Darmi nggak seperti orang biasa. Dulu dia bukan siapa-siapa. Tapi setelah suaminya meninggal dalam kecelakaan aneh, warung itu mulai ramai. Katanya karena kopinya luar biasa. Tapi banyak yang tahu, setiap rejeki besar pasti ada harga yang dibayar. Rangga menggigit bibirnya. Pesugihan macam apa yang pakai kopi, Pak? Pak Darto menatapnya lama, lalu berkata pelan, itu bukan kopi biasa. Itu kawung getih, campuran kopi, darah hewan, dan kadang darah manusia. Dipakai untuk memanggil penunggu hutan, makhluk yang disebut warga sini sebagai Ndoro Kawiswara. Nama itu terdengar asing, tapi membuat bulu kuduk Rangga berdiri. Ndoro Kawiswara, makhluk tua yang diyakini sebagai penunggu hutan bagian utara desa. Ia memberi kekayaan bagi yang mau memberi tumbal berkala. Tak harus nyawa, tapi jiwa. Jiwa-jiwa yang haus, kosong, yang bisa direnggut melalui kopi. Itulah kenapa pelanggan warung itu tampak linglung, ketagihan, dan pelan-pelan seperti kehilangan hidupnya. Rangga memejamkan mata. Wajah pelanggan-pelanggan kemarin melintas di benaknya, mata kosong, tubuh lemas, dan sorot jiwa yang hilang. Lalu saya harus bagaimana, Pak? Saya semalam melihat ritual itu. Saya minum kopinya juga. Saya bahkan, suaranya tercekat. Ia teringat pada rasa haus yang masih ada sampai sekarang. Rasa haus yang tak hilang meski sudah minum air putih berkali-kali. Rasa haus akan kopi itu. Pak Darto menatapnya serius. Sampeyan sudah ditandai, Mas Rangga. Kalau tidak cepat bersih diri, sampeyan bisa ikut jadi bagian dari tumbalnya. Kita harus cari cara memutus ikatan itu. Tapi itu tidak mudah. Lalu harus ke siapa? Pak Darto diam sejenak lalu berkata, ada satu orang yang mungkin bisa bantu. Namanya Mbah Laras, dukun tua yang dulu pernah coba melawan Bu Darmi. Tapi dia sekarang tinggal di pinggir hutan, dan tak semua orang berani ke sana. Rangga mengangguk perlahan, tekad mulai tumbuh dari ketakutan yang ia rasakan. Saya akan ke sana, apapun yang terjadi, saya harus selesaikan ini. Kalau tidak, saya bukan cuma gagal meneliti, saya bisa kehilangan diri saya sendiri. Pak Darto menatapnya tajam, lalu menepuk bahunya. Kalau begitu siapkan nyalimu, Mas. Karena mulai malam ini mereka mungkin akan datang menagih. Perjalanan menuju rumah Mbah Laras tak bisa ditempuh dengan sepeda motor. Jalan tanah sempit yang menembus ke arah hutan utara desa Waringin Jati terlalu terjal dan berlumpur, bahkan untuk pejalan kaki. Rangga dan Pak Darto menapaki jalur setapak yang ditumbuhi ilalang tinggi di kanan kiri, dengan suasana sepi dan hawa lembab menusuk tulang. Jangan bicara sembarangan selama di hutan ini, bisik Pak Darto. Ndoro Kawiswara punya banyak mata dan telinga. Rangga hanya mengangguk. Meski matahari masih tinggi, pepohonan rimbun membuat suasana tampak seperti senja.
Beberapa kali mereka melihat kabut tipis menggantung di antara batang pohon, dan suara burung hantu terdengar tak wajar, terlalu dekat, terlalu sering. Sekitar 1 jam berjalan, akhirnya mereka sampai di sebuah gubuk kayu berdinding anyaman bambu. Di depan pintunya tergantung rangkaian bunga telon dan cermin kecil yang tampak buram. Seorang wanita tua duduk di bangku kayu, wajahnya penuh keriput, namun sorot matanya tajam seperti menembus isi kepala Rangga. "Mbah Laras," sapa Pak Darto pelan sambil sedikit menunduk. "Kami mohon bantuan." Mbah Laras tak menjawab langsung. Ia menatap Rangga lama, lalu berkata dengan suara parau namun mantap, "Kopi yang kau minum bukan sekadar minuman. Kau sudah menandatangani perjanjian tanpa sadar." Rangga merasakan bulu kuduknya meremang. Ndoro Kawiswara adalah makhluk tua yang tidak hanya memakan tumbal. Ia mencicipi rasa takut, ambisi, dan jiwa-jiwa yang haus makna. "Sekali kamu terikat, sulit melepaskannya tanpa luka," lanjut Mbah Laras. "Apa saya bisa bebas darinya?" tanya Rangga. Mbah Laras bangkit dengan bantuan tongkat kayu. Ia menunjuk ke dalam gubuk. "Masuk, kita mulai pembersihan malam ini. Tapi ingat, tak semua bisa kembali utuh. Ada harga yang harus dibayar, bahkan untuk menolak berkah yang sudah diberi." Di dalam gubuk, Mbah Laras menyalakan dupa dan menggambar lingkaran dari abu hitam di lantai. Rangga duduk di tengahnya, gemetar saat Mbah Laras mulai melantunkan mantra Jawa kuno. Suasana berubah drastis, udara menjadi pekat, aroma dupa bercampur dengan bau anyir besi, seperti darah lama yang mengering. Tiba-tiba tubuh Rangga kejang. Ia melihat kilasan ingatan, warung kopi, darah ayam, senyum Budarmi, dan sesosok makhluk tinggi berjubah kabut berdiri di tengah kabun kopi. Makhluk itu menyapanya, "Kau sudah mencicipi rezeki dari tanahku. Jiwa yang haus tak bisa lari. Jangan tolak pemberianku." Suara itu menggema di dalam kepala Rangga, seperti gema dari dasar sumur yang tak berujung. "Tolak dia Mas Rangga, jangan terima," teriak Mbah Laras dari jauh. Rangga menutup telinganya. Ia berteriak, kepalanya serasa mau pecah. Tapi dengan sisa kesadarannya, ia mengingat wajah-wajah pelanggan warung itu, kosong, kehilangan arah, seperti boneka hidup. Ia tak ingin jadi seperti mereka. "Aku bukan milikmu," jerit Rangga. Ledakan cahaya hitam menghantam tubuhnya. Lingkaran abu di lantai menyala merah sebelum padam, dan tubuh Rangga ambruk ke belakang. Gelap, saat ia terbangun, malam telah turun. Kabut di luar gubuk mulai menipis, dan aroma kopi yang biasanya menyesakkan itu, sudah tak terasa. Mbah Laras duduk di sudut, tampak lelah tapi tersenyum tipis. Ikatan sudah putus, tapi bekasnya tak akan pernah benar-benar hilang. Kalau kau kembali minum kopi dari warung itu, kau tak akan bisa kembali. Rangga hanya mengangguk pelan. Ia merasa tubuhnya ringan, tapi jiwanya seperti habis digerus sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Satu hal yang ia tahu pasti, ia tak akan pernah lagi memandang kopi dengan cara yang sama. 6 bulan telah berlalu sejak malam kelam itu di desa Waringin Jati. Rangga tak pernah kembali ke sana. Setelah pertemuannya dengan Mbah Laras, setelah ritual pembersihan jiwa yang nyaris membuatnya gila, dan setelah pertarungan batin melawan bayangan Budarmi dan sosok mengerikan bernama Ndoro Kawiswara, ia memilih pergi jauh, meninggalkan dunia penelitian, desa-desa mistis, bahkan tanah Jawa. Kini, ia tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran kota Bandung, bekerja serabutan dan menulis sesekali untuk media daring. Ia menghindari kopi, bahkan tidak tahan mencium aromanya. Tapi trauma tak mengenal jarak. Di malam-malam tertentu, terutama menjelang Jumat Kliwon, mimpi buruk kembali datang. Ia bermimpi tentang cangkir-cangkir tanpa dasar, tentang tangan-tangan yang menyodorkan kopi berwarna merah, tentang tawa Budarmi yang memantul-mantul di antara pepohonan, diiringi derap langkah kaki dari makhluk-makhluk tak terlihat. Ia terbangun basah keringat, menatap jendela, dan menemukan uap tipis di kaca, seolah ada yang baru saja meniupnya dari luar. Dan yang paling membuatnya ngeri, pada pagi hari, terkadang ia menemukan secangkir kopi hangat di meja dapurnya. Ia tinggal sendiri.
Rangga mencoba mengabaikannya. Ia membuang cangkir itu ke wastafel, tak berani mencium aromanya. Namun pada malam ke-99 sejak ia meninggalkan desa, ia mendengar suara berbisik pelan, dari balik dinding, suara yang sangat ia kenal. "Kopimu belum habis, Mas." Dan entah mengapa, tangan Rangga perlahan terulur, mencari cangkir yang tak pernah ia sediakan. Aroma pesugihan tak pernah benar-benar hilang. Sekali tersentuh, jiwamu mungkin tak sepenuhnya milikmu lagi. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih sudah menonton cerita ini. Jika kalian suka dengan cerita kami, jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Sampai jumpa pada episode cerita menjelang malam berikutnya.